Halo semuanya, balik lagi nih bareng aku di channel Cerebrum. Teman-teman, sudah sejauh mana nih persiapan teman-teman untuk mengikuti seleksi SNBT 2025 yang sebentar lagi akan segera dilaksanakan? Aku harap teman-teman sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya, terutama untuk menjawab soal tipe pengetahuan dan pemahaman umum. Mengingat untuk tipe soal seperti ini memang membutuhkan fokus, daya teliti kita, kemudian kemampuan logika berpikir kita gitu. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir nih untuk mengerjakan soal dengan tipe PPU ini ketika SNBT nanti. Kenapa? Karena di video ini kita akan latihan soal PPU lengkap dengan pembahasannya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya, agar teman-teman bisa memaksimalkan skor dalam SNBT 2025 dan tentunya bisa lolos ke PTN impian teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal nomor 1 ya. Di sini aku bacakan pertanyaannya. Pilihlah pasangan kata yang termasuk dalam kata berpasangan tetap. Apa nih teman-teman? Pasangan kata yang termasuk ke dalam kata berpasangan tetap. Yaps, betul ya. Jawaban yang benar adalah kepala batu. Kenapa teman-teman? Karena di kepala batu ini dia punya makna tertentu yang tidak dapat dipisahkan ya. Sedangkan kalau misalnya pilihan lain, sedang makan, ini merupakan frasa verba teman-teman. Frasa verba. Nah, yang menggunakan unsur inti kata kerja. Kemudian kalau misalnya di taman, dia adalah frasa apa teman-teman? Yaps, betul ya. Frasa preposisional. Preposisi ya. Terus untuk yang cantik sekali dia adalah frasa adjektiva ya. Adjektiva. Dan untuk kemarin sore dia merupakan frasa adverbial teman-teman. Bedanya apa? Kalau misalnya frasa verba dia ada kata kerja, preposisional itu menggunakan kata depan, kemudian adjektiva ini kata sifat, teman-teman, kata sifat, dan adverbial ini merupakan kata dengan unsur keterangan waktu ya, keterangan waktu, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Aku langsung bacakan aja pertanyaannya ya, teman-teman boleh pause dulu. Pada kalimat di musim pancaroba, udara terasa begitu panas seolah bumi memanas. Kata memanas ini mengandung makna apa nih teman-teman? Yaps, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah konotatif. Kenapa? Karena kalau misalnya yang di opsi A, yang denotatif yaitu benar-benar menggambarkan suhu bumi yang meningkat, ini kurang tepat nih teman-teman. Kenapa? Karena kata memanas di sini tidak merujuk pada peningkatan suhu bumi secara literal. Kemudian untuk opsi C, ini denotatif yang menggambarkan suhu bumi yang tidak berubah, ini juga tidak tepat ya, karena kalimat tersebut menggambarkan suhu yang meningkat atau panas luar biasa. Opsi D dan E juga sama, dia kurang tepat. Dan jawabannya ini B ini paling tepat teman-teman, karena ini dipakai untuk kiasan ya, kiasan yang menggambarkan bahwa bumi itu semakin memanas gitu, panasnya itu luar biasa gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Apabila kebijaksanaan dapat ditulis dengan EIAAAA dan perumpamaan dapat ditulis EUAAA, maka keberlanjutan dapat ditulis apa nih teman-teman? Ini soal bahasa Panda ya. Oke, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah ini, EEAUA. Nah teman-teman, dalam mengerjakan soal dengan tipe bahasa Panda atau soal bahasa Panda, kita harus teliti ya. Teliti dalam menentukan pola, dalam melihat polanya gitu. Nah, pada soal ini teman-teman, pola yang digunakan merupakan pola huruf pada kata kebijaksanaan yang ditulisnya itu EIAAAA dan perumpamaan EUAAA. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman dari pola soal tersebut, maka polanya itu mereka mengambil mereka itu mengambil huruf vokal pada setiap katanya nih. Kebijaksanaan huruf vokalnya E, I, A, perumpamaan E, U, A. Nah, berarti kalau misalnya keberlanjutan dia huruf vokalnya kita ambil juga apa? E, A, U,
A. Gitu ya teman-teman cara menjawabnya. Nah teman-teman, kita langsung aja ke soal terakhir. Di sini aku langsung bacakan aja pertanyaannya. Dari kalimat di atas, manakah frasa berikut yang merupakan frasa nomina? Kira-kira teman-teman jawaban yang paling tepatnya apa nih yang menunjukkan frasa nomina ya? Yap, betul ya, jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah ini ya, rumah baru. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat untuk di taman dia merupakan frasa preposisi ya. Untuk yang sedang membaca dia apa nih teman-teman? Betul, dia kata kerja frasanya. Kalau misalnya ke pasar, apa? Dia sama ya, kayak opsi A, yaitu preposisi. Sedangkan kalau misalnya besok pagi, dia merupakan frasa adverbial ya teman-teman. Dari sini yang dicari adalah frasa nomina, yang mana artinya dia merujuk pada kata benda nih teman-teman. Dan yang opsi D, dia merupakan frasa nomina ya, dia unsur intinya itu kata benda. Nah, gimana nih menurut teman-teman untuk soal dan pembahasan yang tadi? Apakah bisa dimengerti atau barangkali misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, saran atau kritik, boleh banget teman-teman tinggal komen-komen di bawah. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin latihan soal lebih banyak lagi, lebih menantang, lebih variatif dan pembahasan lebih mendalam, berarti ini saatnya bagi teman-teman untuk segera mempersiapkan diri dengan Smartbook SNBT nih teman-teman. Kenapa? Karena di buku ini tersedia ratusan latihan soal PPU teman-teman, lengkap dengan pembahasannya yang bisa teman-teman akses melalui kode QR yang ada di dalam buku gitu. Jadi pembahasannya berbasis video teman-teman, biar teman-teman bisa lebih ngerti ya. Selain itu juga di dalam pembahasannya itu memuat pembahasan yang komprehensif teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, takutnya tidak mengerti atau bagaimana. Pokoknya di buku ini lengkap banget, teman-teman tinggal check out aja di link yang ada di description box atau di keranjang yang ada di bawah. Pokoknya jangan dilama-lama ya teman-teman, jangan dilama-lama, jangan dinanti-nanti, check out sekarang bukunya. Nah, teman-teman, agar lebih siap lagi nih menghadapi SNBT 2025, aku sarankan teman-teman untuk mendownload aplikasi Cerebrum yang bisa teman-teman download di app.cerebrum.id. Kenapa? Karena di aplikasi Cerebrum tersedia latihan soal lengkap dengan pembahasannya. Kemudian juga ada tips and trick dalam pengerjaan soal agar teman-teman bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Dan yang kerennya lagi di aplikasi Cerebrum, teman-teman itu ada tryout berbasis CAT dengan skor real time. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasinya sekarang juga di app.cerebrum.id. Oke teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Aku harap teman-teman diberikan kelancaran dan kemudahan ketika SNBT nanti. Dijaga stamina dan kesehatannya. Jangan lupa nih untuk like, share, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tetap mendapatkan update terkait SNBT 2025. Semoga sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.